warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Pongobio Podcast Ngobrol Biologi. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Kira-kira apa ya teman-teman? Apa tuh ya? Yaitu teori evolusi Lamarck. Lalu di episode kali ini kita juga akan membahas bagaimana konsep tersebut bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bahkan dipandang dari sudut cerita dan nilai dalam Islam. Nah, ketika kita mendengar kata evolusi, mungkin sebagian orang langsung berpikir tentang perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu. Nah, salah satu tokoh yang terkenal dengan teori ini adalah Jean-Baptiste Lamarck. Ia berpendapat bahwa makhluk hidup bisa berubah karena kebiasaan dan lingkungan tempat mereka hidup. Nah, dalam Islam sendiri, kita diajarkan bahwa kebiasaan dan usaha sangat mempengaruhi diri manusia. Yuk teman-teman, kita bahas lebih dalam dengan santai dan penuh wawasan. Selamat mendengarkan podcast kita. Sebelum memasuki pembahasan teori Lamarck yang lebih dalam, di sini kita mengambil spiritual paradigm, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 ini menjelaskan proses penciptaan manusia secara bertahap. Dari saripati tanah, segumpal darah, segumpal daging, lalu pembentukan tulang belulang hingga ditiupkannya ruh sehingga menjadi makhluk yang sempurna. Hal ini membuktikan kebesaran Allah SWT dan mendorong manusia untuk selalu bersyukur dimanapun kalian berada. Nah, kali ini aku akan menjelaskan mengenai teori yang dibawakan oleh Jean-Baptiste Lamarck. Nah, tahu nggak sih guys? Nggak tahu. Nah, teori dari Lamarck ini adalah sebuah teori yang membuat makhluk hidup dapat berubah karena pengaruh lingkungan dan kebiasaan yang terus-menerus. Contohnya apa tuh kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kamu tahu nggak, Din? Kira-kira contohnya apa? Berapa nggak sih? Nah, bener banget tuh. Di sini contoh yang paling relevan atau yang sering kita jumpai atau yang terkenal adalah jerapah. Lamarck berpendapat bahwa dahulu jerapah memiliki leher yang sangat pendek, tapi karena terus-menerus menjangkau daun di pohon tinggi, lehernya menjadi lebih panjang dan akhirnya diwariskan pada anak-anaknya. Nah, sekarang kita kan melihat jerapah itu punya leher yang panjang, guys. Ya, terus? Nah, itu teorinya dari Lamarck. Oh, gitu ya. Ya. Kan gitu Lamarck. Nah, Almer, kira-kira kisah-kisah dulu tuh ada nggak sih yang masih berkaitan dengan teori Lamarck? Nah, ada Lun. Nah, jadi kisahnya itu adalah Umar bin Khattab masuk Islam. Pada penasaran kan? Gimana itu? Iya, gimana? Nah, sini aku ceritain. Nah, pada siang hari, Umar bin Khattab udah sangat geram kepada Nabi Muhammad karena telah istilahnya dia menghasut banyak orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Habis itu? Nah, habis itu Umar dengan perasaan marah, dia pun membawa pedangnya dan ingin menuju ke Darul Arqam. Kalian tahu nggak Darul Arqam itu apa? Tahu. Kok dia sampai bawa pedang gitu sih? Ya karena Dinda, dia itu ingin membunuh Nabi Muhammad. Jadi dia bawa pedang dan dia ke Darul Arqam untuk menemui Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Oh, gitu. Tapi di tengah jalan, ia bertemu sahabatnya. Lalu sahabatnya berkata, "Hei Umar, kenapa kamu ingin ke Darul Arqam sedangkan adikmu saja masuk Islam?" Umar di situ dengan perasaan marah dan terkejut, dia langsung berbalik arah dan langsung menuju ke rumah adiknya. Nah, setelah itu menjadi guys, kalian tahu nggak? Kenapa? Nah, waktu di rumah adiknya, dia sudah berapi-api, sudah marah, dia sudah bahkan ingin membunuh dia sendiri. Lalu tiba-tiba dia mendengarkan suara Al-Quran. Nah, lalu dia masuk, terus dia lihat ada suhuf atau lembaran Al-Quran di tangan adiknya. Nah, setelah itu Umar ingin membacanya, namun disuruh adiknya itu mandi dulu, biar suci. Gitu. Oh, iya. Nah, lalu Umar pun menuruti perintah adiknya tersebut. Ketika dia membaca suhuf atau lembaran itu, dia menangis dan akhirnya dia pun. Kenapa tuh nangis? Nah, ini plot twistnya. Dia nangis karena dia terharu melihat surat yang dia baca waktu itu. Dia merasa ini agama yang tepat. Nah, semenjak saat itu dia langsung memutuskan untuk ke Darul Arqam menemui Nabi Muhammad, tapi dengan niatan berbeda nih guys. Tadi kan dia ingin membunuh kan? Iya. Sekarang dia ingin masuk ke dalam Islam. Bisa gitu ya? Iya, dapat hidayah gitu. Jadi sana nggak langsung Umar bin Khattab masuk golongan atau circle Nabi Muhammad yang tergolong circle yang baik. Oh, Masya Allah. Nah, ini juga berkaitan dengan zaman sekarang guys. Nah,
Kan kalau misalnya tadi Almar dan Nita itu kisah sirah yang zaman dahulu yang berkaitan dengan teori Lamarck itu ternyata ada di Umar bin Khattab. Ya, Nah, benar. kalau menurut kalian ada nggak sih contoh yang sudah kalian alami di masa sekarang itu? Kira-kira kalian ada yang pernah nggak? Aku bingung ya. Coba kita tanya Dinda. Gimana, Din? Kamu pernah nggak? Ada nggak Aku cerita? ada. Gimana tuh Din? Aku denger dong. Nah, ini ceritaku sendiri ya guys. Jadi, di SMP itu aku tuh termasuk golongan anak-anak yang baik. Terus pokoknya aku tuh nggak pernah berkata kasar. Oh my god. Baik gitu kan. Humble ya anaknya, humble ya. Iya, humble. Terus masuk kelas 8. Pertengahan kelas 8 dan akhiran kelas 8 itu aku gabung ke circle. Nah, tapi ternyata circle-nya itu toksik banget. Jadi dari dulunya yang aku jarang ngomong kasar, itu aku jadi sering toksik. Jadi apa-apa aku ngomong toksik gitu-gitulah. Terus Astagfirullahaladzim. Dinda terjerumus. Ya, Tidak habis itu terjerumus. Din, habis itu Terus ya udah kan, pokoknya akhirnya masa SMP ku kayak bawa arus toksik gitu lah. Pokoknya pertemananku itu kayak kurang sehat gitu. Terus udah deh, pokoknya jelek gitu deh. Terus masuk ke SMA ini, ternyata kok lingkunganku bagus gitu loh, kayak lebih bagus. Aku jadi jarang ngomong kasar beneran. Jadi balik baik gitu ya. Iya, kayak aku beneran. udah menemukan kayak yang sehat gitu yang baik. Beneran real, aku jarang ngomong kasar. Terus juga aku juga jadi sering mengerjakan tugas dengan baik, terus jadi nggak pemalas gitu lah. Disiplin. Nah, itu bukti contohnya ya guys. Kalau kita masuk ke suatu lingkup pertemanan, kita tuh pasti kayak bakal ngikut gitu loh apa yang di dalamnya. Harusnya. Jadi Nah, pertemanan atau circle penting ya buat merubah seseorang. Iya. Seperti teori Lamarck itu tadi. iya, iya. itu dia loh. Itu dia loh. Relevan banget ya guys ternyata kayak cocok gitu ya. Jadi teori Lamarck bukan hanya sekedar teori yang dibuat oleh Jean Baptiste Lamarck, tapi dia adalah sebuah teori yang bisa diangkat di kisah nyata kita sendiri, guys. Iya, Keren banget ya. Iya. Jadi dari ceritaku nih Lon sama teori Lamarck tadi, kira-kira ada nggak kayak harapan atau prediksinya Buat nanti kedepannya. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ini kita bisa kaitin nih dengan pentingnya kita harus bisa memilih lingkungan dan teman yang baik. Jadi harapannya buat aku dengan teori Lamarck ini, semoga generasi muda besok itu semakin sadar bahwasanya pertemanan itu sangat mempengaruhi sikap dan kebiasaan seseorang. Contohnya yang tadi sudah dijelaskan sama Dinda tadi, kita juga bisa harapkan menjadi teman yang suka membawa pengaruh baik bagi teman yang lain, sehingga kita memilih teman yang baik ini tuh merupakan hal yang penting untuk masa depan yang akan datang. Jadi menurut aku gitu sih guys. Ini juga masuk ke kesan sama pesannya nih ya, jadi langsung nyambung gitu. Apa-apa itu kira-kira? Nah, kalau kesannya dari penjelasan tentang pengaruh lingkungan ini kayak seperti masuk ke circle toxic itu bisa membuat seseorang tuh memiliki perilaku yang buruk. Sedangkan kalau di lingkungan yang baik itu bisa membawa perubahan positif. Nah, untuk pesannya kita dapat belajar sama kayak tadi yang kamu bilang, kalau lingkungan dan kebiasaan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan sifat seseorang. Nah, ini tuh juga bisa dilihat dari kisah Umar bin Khattab yang awalnya itu dia tuh sangat menentang Islam tapi berubah setelah mendengar adiknya membaca Al-Quran. Nah, dari situ Umar tuh kan akhirnya hatinya tersentuh kan, hingga akhirnya dia masuk Islam. Nah, pesan yang diambil, kita harus berhati-hati ya guys dalam memilih lingkungan pertemanan, karena lingkungan yang baik itu bisa membawa pengaruh positif, sedangkan yang buruk bisa menyeret kita ke hal yang negatif gitu deh. Nah teman-teman, tak terasa nih kita sudah di ujung akhir podcast. Kira-kira selama podcast kali ini kalian ngerasa seru nggak teman-teman? Nah, seru banget gak Seru sih? banget, Ya, harusnya seru banget sih. Kita mendapatkan ilmu baru. Kita nggak tahu, kita jadi tahu. Iya, Itu dia loh, itu dia loh. Itu dia loh. Alhamdulillah, berarti selama podcast ini kalian saling memahami dan berarti ilmu yang kita sampaikan juga berguna. Semoga ilmu yang kita sampaikan ke yang mendengarkan podcast kita itu bermanfaat ke masa yang akan datang. Amin. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. See you di podcast selanjutnya. Bye.